Coba Keisha pimpin doanya dulu. Keisha Adila, silakan dipimpin doanya sebelum kita mulai live-nya. Keisha, mana Keisha? Pimpin doa dulu Keisha. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Masuk pelajaran pertama untuk semester ganjil ya, yaitu bab 1 tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk materi meyakini hari akhir ada beberapa macam materinya ya. Yang pertama kita bahas tentang pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Ya, sebelumnya sebentar Ibu Guru akan memberikan materi. Jadi tolong di buku paketnya itu dibuka ya, buku paketnya. Sudah dibuka semua buku paketnya? Sudah, Bu. Ya, disiapkan buku paketnya, dilihat materi tentang pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Sudah? Oh, sebelumnya Ibu Guru untuk pertemuan pertama kali nih ya. Yes. Sebab 94 Ibu Guru belum pernah ajar ya waktu kelas 8. Jadi sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya sebelum kita lanjut. Nama saya Ibu Masita. Ya, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, Ibu Guru dulu perkenalan sebab Ibu Guru belum pernah ketemu dengan kelas 94 ya. Alamat Ibu Guru BTN Pinang Kuning Blok F nomor 5. Ya, itulah sekedar perkenalan ya. Jadi sebentar Ibu Guru akan dilanjutkan dengan ada Ibu Devi ya. Ibu Devi dia akan membantu Ibu Guru mengajar dalam rangka PPL-nya ya. PPL dari Universitas Muhammadiyah. Sebentar Ibu Guru akan digantikan oleh beliau ya. Dia kebetulan dia PPL di SMP Negeri 14 Kendari. Sudah lihat semua materinya? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Itu rukun iman keberapa? Beriman ke apa? Coba Afifah yang keberapa? Rukun iman yang keberapa ini? Rukun iman yang kelima. Ya, yang kelima ya. Jadi rukun iman ada berapa rukun iman? Ibu Guru tanya dulu rukun iman ada berapa? Afifah ada berapa rukun iman? Ada 6, Bu. Ya, ada 6 ya.
Jadi rukun iman itu ada 6. Apa yang pertama? Beriman kepada siapa dulu? Afifah, yang pertama beriman kepada siapa? Yang pertama harus kita beriman kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ya. ta'ala. Ya, yang kedua, iman kepada Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. 5, iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, apa yang terakhir? Iman kepada siapa yang bisa? Keisha? Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iman kepada takdir baik dan takdir buruk ya. Jadi harus kita bedakan mana rukun Islam dan mana rukun iman ya. Ya. Jadi iman kepada hari akhir, apa definisinya? Siapa yang bisa? Apa itu hari akhir? Coba, apa itu hari akhir? Kesia, apa itu hari akhir, Kesia? Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Ya, jadi itulah definisi pengertian daripada hari akhir. Jadi Ibu Guru mengantar saja ini materi yang pertama dan selanjutnya Ibu Guru serahkan kepada Devi, Ibu Guru Devi ya, Kurnia Ningsi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kakak perkenalkan diri. Nama Devi Kurnianingsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya kakak bagikan materi dulu. Ini materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya kita memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang akan kakak bawakan yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, pengertian dari hari akhir dan macam-macam kiamat. Di sini memiliki pengertian yaitu beriman pada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada firman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur, yaitu surat Al-Hajj ayat 7.
Nah, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termaksud dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Nah, berikutnya ada dua macam kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama ada kiamat sugro yang akan kita bahas, yaitu kiamat kecil, terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya seperti meninggalnya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, dan tanah longsor. Terus yang kedua ada kiamat kubro. Nah, artian di sini kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi dunia itu mengalami porak-poranda atau yang dihancurkan, rusak dan hancur, terus kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Nah, kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat kita bayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Nah, jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Terus yang berikutnya, ini ada kejadian ketika hari kiamat kubro yang kita lihat di gambar kurang lebih seperti ini. Nah, ada dua dalil yang menjelaskan tentang kiamat kubro ini. Yang pertama itu ada malaikat Israel akan meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Yang surat Az-Zumar ayat 68 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa ma fil ardh illa ma syaa Allah. Tsumma nufiha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang kiamat kubro yaitu langit menjadi terpecah-pecah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Nah, dalilnya itu Muzammil ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ulan. Shadaqallahul ladzim, yang artinya langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksanakan. Oke, itu ada dua macam kiamat, kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang apa yang terjadi setelah kiamat kubro itu. Nah, di sini ada, jadi setelah manusia meninggal, mati karena kiamat kubro, ada 5 poin atau 5 yaum yang akan dijalani umat muslim. Yaitu yang pertama ada yaumul ba'as. Yang pertama ada alam barzak, yaitu alam barzak. Yang kedua ada yaumul ba'as. Yang ketiga ada yaumul hasyr atau yaumul masyar. Terus yang keempat ada yaumul mizan dan yaumul hisab. Dan yang terakhir sampailah ke surga dan neraka. Oke, mungkin cukup materi dari kakak untuk hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Masita keluar ya? Oke, sebelumnya Kakak minta ini. Keiza, coba bacakan dalil yang pertama yang menjelaskan tentang kiamat kubro. Keiza? Keiza ada? Yang lain ada yang bisa? Evan Sanders. Evan Sanders, nggak bisa ya? Yaudah kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dipersilakan, enggak apa-apa. Ini keluar.